Seluruh dunia menolak Israel. Kapal Santo Louis pada tahun 1939, 907 pengungsi Yahudi ditolak di Kuba, ditolak di Kanada, ditolak di Amerika. Saat Jerman Nazi menghantam, genosida, mereka mengatakan rumah kami hancur, terimalah kami saudara kami wahai Palestina. Tahun 1947 orang Palestina lah yang membukakan pintu untuk mereka. Itu bentuk mereka waktu datang. Tentara Palestina memeriksa orang Israel. Sekarang apa yang terjadi? Berbalik. Mereka sekarang yang menghantam kita. Kenapa merah baju? Kalau punya pena terbuka. Sangko kalau ditembak Israel. Satu surat bernama surat nama ayah Maryam. Ayah Maryam itu namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Menikah Imran dan Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Kalau saya ceramah bertanya, jamaah tak perlu stres, karena setiap saya bertanya, saya jawab sendiri. Pokoknya iyo katanya, iyo. Dua surat untuk membela. Yang pertama Ali Imran, yang kedua adalah Maryam. Lanjut. Meracun, menyihir, memerangi Nabi Muhammad. Yang meracun Zainab. Mau makan apa Nabi Muhammad? Kata Nabi, aku suka kaki kambing bagian depan. Ditanamkannya racun sebanyak-banyaknya di dalam. Sahabat Nabi yang makan meninggal. Nabi Muhammad SAW datang Jibril alaihissalam. Labid bin Asam mencuri rambut Nabi, diikat di 11 simpul tali, dimasukkan ke dalam sumur perigi. Turun 11 ayat membatalkan 11 simpul tali sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Qul birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilin nas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat membatalkan sihir. Baca adik-adik yang cantik-cantik, baca ini karena kalian kena santet, kena sihir. Banyak Yahudi Bani Israel berkoalisi dengan kafir musyrik memerangi Nabi pada perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Koalisi tiga. Yang pertama munafik, yang kedua kafir, yang ketiga Yahudi. Kenapa disebut Khandaq? Karena strategi dari Salman Al-Farisi, garis parit bernama Khandaq. Saya urutkan dari atas. Nabi Isa, saya urutkan dari atas. Nabi Yusuf, habis Nabi Yusuf. Nabi Musa, habis Nabi Musa. Nabi Isa, habis Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Seluruh dunia menolak Israel. Kapal Santo Louis pada tahun 1939, 907 pengungsi Yahudi ditolak di Kuba, ditolak di Kanada, ditolak di Amerika. Lebih 250 mati. Jangan capek. Nah, terus akhirnya mereka datang ke Palestina membawa spanduk baleho. Apa tulisan di spanduknya itu? Apa kata dia? The Germans destroyed our families. Tuh, the German destroyed our families. Orang Jerman sudah menghancurkan keluarga kami, wahai saudaraku Palestina. Terus apa kata dia? And homes, rumah kami sudah hancur. Don't you destroy our hopes. Tolong jangan hancurkan harapan kami. Itulah tulisan spanduk mereka. Saat Jerman Nazi menghantam, genosida, mereka mengatakan rumah kami hancur, terimalah kami saudara kami wahai Palestina. Tahun 1947 orang Palestina lah yang membukakan pintu untuk mereka, karena orang Palestina adalah orang Muslim, agamanya Islam. Dari kata salam, Allahumma antas salam.
Lanjut. Itu bentuk mereka waktu datang. Tentara Palestina memeriksa orang Israel. Sekarang apa yang terjadi? Berbalik. Mereka sekarang yang menghantam kita. Lanjut. 1946 yang hijau ini Palestina, yang putih-putih Israel. 47 mulai, 67 tinggal 2. 2020. Dan sekarang kalau kita buka Google Map, maka tak lagi ada nama Palestina, yang ada hanya Israel. Kalau memang Google Map ini tak bisa dipakai Ustadz, kenapa Ustadz pakai tanah yang lain? Itu pun selalu kita disesatkannya. Berapa kali kami mencari alamat ke kuburan. Memanglah Israel. Lanjut. Fakta Palestina. Tidak ada satu pun negara berdaulat di dunia ini yang terjajah secara fisik seperti Palestina sekarang. Kita sudah merdeka sejak 1945. Lanjut. Orang Palestina terbunuh Israel sejak 1987, keranda jenazah berserakan. Lanjut. 51% penduduk Palestina anak-anak di bawah umur 15 tahun. 45,2% mereka meninggal dunia disebabkan rudal Israel. Bayangkan itu anak kita, keponakan kita. Nanti malam melihat anak kita tidur, sedih hati kita, langsung transferkan ke Basnas. Pokoknya diajak bertakbir, takbir, Allahu Akbar, masuk duit 2.000. Lanjut. Total jumlah pengungsi di dunia ini, itu yang ada mengungsi 5,5 juta. 4 juta diantaranya berasal, gambar saya tak usah. Udah gitu. Hilang percaya diri saya kalau nampak. Berasal dari Palestina. Itu saudara-saudara kita. Lanjut. Dibangun mereka tembok. Tuh. Tidak ada penjara terpanjang, terbesar, tertinggi di dunia, mengalahkan yang ada di Guantanamo, mengalahkan yang ada di Alcatraz. Apalagi Sialang Bungku. Yang dilakukan Israel, mereka dipenjarakan oleh Israel. Lanjut. Menguasai bumi Palestina. Lanjut. Apa yang mau mereka lakukan? Mereka mau menghancurkan Masjidil Aqsa. Sekarang sekeliling itu sudah digali terowongan-terowongan, tinggal roboh jatuh ke bawah. Lanjut. Apa yang mau mereka naikkan ke atas? Kalau hancur ini ke bawah, mereka akan menaikkan the Temple of Solomon, Temple Kuil Solomon. Menurut versi mereka ada Tempel Solomon Sulaiman. Menurut mereka Sulaiman ini raja paling hebat di dunia. Bahkan ada yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta. Itu maka disebut dengan Sleman. Tuh yang akan mereka naikkan ke atas. Ini judul buku, James Wasserman, author of the Temple and Assassin. Lanjut. Ini bendera Israel. Di atasnya warna biru, di bawahnya warna biru. Apa maksudnya? Yang atas itu sungai Nil, yang bawah ini sungai Efrat. Dia akan membuat negara yang luasnya dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Kita membuat negara Indonesia hanya mengatakan merah darahku, putih tulangku. Tak ada pernah kita sebut ini Papua, ini Sabang, ini Merauke. Mereka langsung di negaranya dia tulis perbatasan. Kami akan buat negara dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Kalau sungai Nil dengan sungai Efrat ini nanti terwujud, bagaimana peta dunia? Lanjut. Greater Israel Borders. Ini adalah Israel Raya, border, batas, sempadan. Jadi kalau begitu nanti Mesir, Sudan, Yordania, Palestina, Lebanon, Madinah masuk. Perbatasan Madinah bagian atas yang berbatasan dengan Yordania.
Irak masuk, Syria masuk, Turki masuk. Mereka bukan berada. Ini baru hanya satu langkah mereka. Mereka punya tujuan yang luar biasa. Nih, lanjut. Terus kalau sudah terwujud nanti di Greater Israelia, negara Israel Raya itu sudah terwujud, mereka berkuasa. Apa yang mereka tunggu turun? Yang mereka tunggu adalah Messiah of Israel. Studies and Hebrews. Hebreu artinya Ibrani, ditulis oleh David Hawking. Mereka akan menunggu Mesias, juru selamat versi Israel, yang sebetulnya adalah budak dari iblis. Kita menyebutnya Dajjal. Jadi kalau begitu, yang mencaci maki Palestina, yang memaki-maki kita dengan akun-akun fake, itu adalah pengikut cerdas. Lanjut. Siapa yang mengungkap ini? Yang berani mengungkap ini siapa? Namanya Roger Jaroudi. Dia tak bertuhan, tak percaya sama Tuhan. Akhirnya setelah mencari-cari dapat hidayah, masuk Islam. Warga negara Prancis. Dia tulis satu buku, judulnya Le Méthode Fondational de Estado de Israel. Apa artinya? Mitos dasar negara Israel dibangun berdasarkan mitos. Ustaz, kok bisa baca Prancis? Kami di Maroko dulu. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumampel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute, Je suis étudiant à Darul Hadis Etablissement. Saya tak bisa bahasa Prancis. Belum, tunggu, masih banyak lagi. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Kenapa Ustaz bisa hafal itu? Karena setiap diajak orang itu bercakap, itu jurus saya pakai. Asal diajak orang itu bahasa Prancis, je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Prancis. Itu yang mengungkap. Akhirnya pemerintah Prancis menangkap Roger Jaroudi, seorang orientalis. Diterjemahkan bukunya Roger Jaroudi, Mitos dan Politik Israel. Karena mereka membangun negara itu berdasarkan mitos. Lanjut. Apa yang mereka lakukan untuk menghancurkan pikiran umat Islam? Ghazwul fikri, ghazwul perang pemikiran, perang urat saraf. Melalui apa? Budaya. Melalui apa? TV, film, internet, ekonomi global. Kita pun terikut-ikut. Kita pun akhirnya kacau balau. Menurut mereka, mereka menguasai dunia dengan YouTube. Dengan YouTube dia menyebarkan pemikiran. Justru dengan YouTube anak-anak muda dapat pelajaran. Mereka sangka dia akan merusak kita dengan grup WhatsApp. Justru malam ini berkumpul orang karena iklan di grup WhatsApp. Mereka menyangka dengan Instagram. Ternyata dengan Instagram kita bertemu. Mereka sedang kehilangan akal. Ustaz Abdul Somad tidak bisa live TikTok malam ini. TikTok Ustaz Abdul Somad official kena ban gara-gara kemarin menyiarkan tentang Palestina. Di ban sampai tanggal 14 baru bisa. Di band satu kita buka yang lain. Lanjut. Kalau gitu kita mengadu ke Amerika. Nih, George Bush ke dinding ratapan. Ke dinding ratapan. Di mana ini? Satu sisi Masjid Al-Aqsa yang mereka akan runtuhkan, robohkan. Semua mereka bersimpuh di dinding ratapan. Apa harapan dari orang-orang seperti ini? Lanjut. Tak bisa. La ta'liq artinya no comment. Tak perlu dikomentari. Berpikirlah sendiri. Mau mengadu kemana? La haula wa la quwata. Lanjut. Mata uang, dolar. Lihat logo. Lanjut. Tapi kita masih ada janji Rasulullah. Tuqatiluna al-yahud. Kamu nanti akan
memerangi orang Yahudi Israel hatta yaktabi ahaduhum wara al-hajar, sampai mereka bersembunyi di belakang batu. Batu itu akan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ada Yahudi, ini di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Sampai masanya nanti batu pun akan berbicara. Kiasan, sedangkan batu saja berbicara, apalagi manusia. Maka kalau ada manusia yang hari ini tak mampu berbicara, berarti lanjut. Apa kata Nabi SAW? Yuqatilul muslimun al-yahud, orang muslim akan berperang melawan Yahudi, sampai akhirnya Yahudi bersembunyi di bawah pohon, di bawah batu. Batu dan pohon berkata, ya muslim, wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi, tapi ada satu pohon yang melindungi mereka. Pohon itu bernama pohon Gharqad, dan pohon itu mereka tanam banyak-banyak. Itulah dia perang. Saya waktu sampai ke Rafah, dari Kairo naik bis setengah hari sampai ke Rafah. Rafah itu kota yang dibagi dua, sebelah diambil Israel, sebelah diambil Mesir. Berdiri kami di perbatasan, ditunjukkan itulah dia hijau pohon Gharqad yang mereka tanam, tempat mereka bersembunyi nanti ketika kita akan berperang. Nabi sudah menyebutkan 14 abad silam. Lanjut, apa solusinya? Kami mau malam ini mendengar tausiah Ustadz, mau bangkitkan semangat, tapi setelah menonton ini bilang semangat kami Pak Ustadz. Kalau begitu baguslah kami pulang dari sini ke jembatan Leton aja. Jangan. Itu yang pulang-pulang itu jangan ke Leton orang. Jangan. Kita pertama mesti sadar. Apa yang terjadi hari ini menyadarkan kita, dan ada kekuatan. Jangan menatap musuh dengan mata yang rabun. Kembali kepada ajaran Islam. Apa kata Pak Edi Natar tadi? Kembali ke masjid, sholat berjamaah. Malam ini keberhasilan kita ngumpul duit, betul. Tapi keberhasilan besok tengok sholat subuh berjamaah. Balik kepada ajaran Islam. Karena hanya Islam yang pernah mengalahkan Israel. Lanjut. Kekuatan kita, Umar bin Khattab, Salahuddin al-Ayyubi, yang selanjutnya nanti insya Allah anak cucu kita insya Allah. Lanjut. 36% anak laki-laki, 17% anak perempuan di Palestina, cita-citanya ingin menjadi syahid. Survei ini bisa dipercaya karena bukan survei pilkada dan pilpres. Lanjut. Ibu-ibu mesti membangkitkan semangat. Lihatlah ibu-ibu di Palestina. Jangan cari ibu yang sebelah. Lanjut. Anak muda mesti bersemangat. Lihatlah anak muda Palestina. Olahraga silakan, tapi jangan lupakan Palestina. Lanjut. Ibu-ibu Palestina membawa senjata. Ibu-ibu kita bawa mic. Cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang bebadan dua. Apa yang mau diharapkan? Semana mau melawan Israel. Lanjut. Apa kata anak-anak Palestina? Stop killing us. Stop, berhenti, jangan bunuh kami. Anak kita sibuk menyanyi pakai baju-baju Israel. Israel hitam. Israel pesek. Lanjut. Nenek-nenek, Mother Palestine. Apa kata nenek-nenek di sana? Get out of my land. Keluar dari tanah kami. Dari 1946 sampai 2023, Palestina masih tetap tegak berdiri. Siapa yang mengatakan Israel berhasil? Mereka tidak berhasil mengusir orang Palestina. Allahu Akbar. Lanjut. Macet pula. Jadilah Salahuddin, pembebas Masjidil Aqsa. Yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa siapa? Saya tanya sekali lagi, siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Salahuddin akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Salahuddin al-Ayyubi khatam kitab Ihya Ulumuddin.
Itu yang bisa membebaskan Palestina. Jangan pernah berpikir pada yang lain. Izzuddin Al-Qassam, kenapa sekarang disebut-sebut Al-Qassam? Hamas, Harakah Muqawamah Muslimin Islamiyah, gerakan perlawanan Islam, punya satu faksi tentara namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Siapa Izzuddin Al-Qassam? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Syazili. Dua orang yang pernah membebaskan Palestina. Akidah kembali kepada akidah Asy'ari, bertasawuf, karena orang tasawuf lah yang sudah mati sebelum mati. Kalau makin mengaji makin kuat semangat, teruskan. Tapi kalau mengaji hanya untuk mencaci maki, menyumpah serapah saudara sendiri, pindahlah ke guru yang lain. Berpindah ke lain hati jangan. Berpindah ke guru mengaji wajib, supaya kita bisa melahirkan generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut. Ingatkan umat tentang Palestina dengan cara apa? Ustadz pakai sal Palestina macam ustadz yang ada di situ. Sal Palestina. Malam ini saya pakai ini. Ini langsung dikasih hadiah tadi 5, yang sudah saya serahkan 3 ke Ustadz Al-Nob. Nanti diserahkan, katanya mau dilelang, tapi karena takut hujan turun tak jadi. Daripada siku capang siku capek, lelang tak jadi, tausiah lopeh, akhirnya didulukan. Tapi nanti kalau ada waktu kita akan teruskan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.